Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Pileja dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai Managing Marketing Information System. Nah, sebelumnya, apa itu Marketing Information System? Jadi, Marketing Information System itu merupakan sebuah informasi mengenai customer insights yang diperoleh untuk keperluan marketing. Nah, perusahaan harus memiliki dan juga memanfaatkan marketing information ini dengan benar supaya dapat mencapai tujuan marketing yang mereka inginkan. Selanjutnya, nah, bagaimana sih untuk memperoleh marketing information atau informasi seputar marketing? Nah, untuk saat ini yang digunakan adalah melalui big data. Jadi big data itu merupakan eee eee, kumpulan data-data yang sangat banyak, maka itu disebut big data dan itu itu berisi sangat banyak informasi. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi saat perusahaan-perusahaan saat ini itu sekarang bukan lagi tentang kekurangan data, akan tetapi perusahaan itu memiliki terlalu banyak data dikarenakan teknologi yang berkembang pesat ini. Jadi, dengan adanya big data ini, perusahaan tuh jadi sebenarnya memiliki peluang lebih besar karena mereka memiliki, data yang eee, berbagai ragam. Nah, akan tetapi ini juga merupakan tantangan bagi perusahaan, sehingga mereka memiliki tantangan atau challenges yang lebih besar juga. Karena banyaknya data yang mereka, peroleh atau mereka dapatkan ini, mereka jadi harus, pintar dalam memilih, dengan bijak apa saja sih informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan mereka. Nah, selanjutnya ini, merupakan, skema dari atau diagram dari, marketing information system. Nah, marketing information atau informasi terkait marketing itu, tentunya tidak akan berguna kalau misalnya nih, eee, tidak dipergunakan dengan baik. Maka dari itu, tugas dari manajer marketing itu adalah untuk memastikan bahwa strategi marketing yang dibuat oleh perusahaan itu benar. Nah, marketing information, system itu terdiri dari orang dan juga langkah-langkah apa aja yang diperlukan untuk mencapai tujuan marketing tersebut. Nah, yang pertama itu dimulai dari assessing marketing information needs. Nah, jadi tuh, manajer tuh harus bisa menentukan atau menilai gitu informasi apa saja sih yang ingin diperoleh oleh perusahaan mereka. Tentunya mereka harus, menentukan ini dengan baik, dan benar sehingga mereka dapat menentukan nantinya strategi marketing mereka dengan baik. Nah, mereka juga harus menyediakan informasi ke external parties mereka seperti supplier, reseller, atau marketing service agencies. Nah, gunanya untuk apa? Jadi dengan mereka, men-share juga informasi yang mereka dapatkan, itu dapat membantu mereka dalam strategi marketing mereka. Nah, salah satu contoh perusahaannya itu ada Netflix. Jadi Netflix ini mereka, tentunya menggunakan platform mereka itu, nah untuk mengumpulkan data apa aja, yang, dari customer mereka atau pengguna mereka. Nah, data apa yang diperoleh oleh Netflix, jadi Netflix itu mereka itu, mengumpulkan data apa saja, film-film atau series yang ditonton oleh pengguna di akun mereka. Nah, data tersebut kemudian, mereka olah untuk, digunakan untuk membuat rekomendasi kepada pengguna supaya makin tertarik dalam menggunakan Netflix. Nah, ini juga berhubungan dengan step yang kedua itu developing the needed information. Nah, marketing itu, memperoleh informasinya itu dari 3 hal. Yang pertama itu ada internal database, marketing intelligence, dan juga marketing research. Nah, yang pertama itu internal database. Jadi perusahaan itu harus memiliki internal database yang terdiri dari segala informasi terkait customer, dimulai dari karakteristik customer-nya, transaksi online atau offline store mungkin, jumlah visit sosial media dan sebagainya. Kalau marketing intelligence supaya dapat bersaing, perusahaan tuh harus melakukan ini, competitive marketing intelligence ini, supaya mereka tuh dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai konsumen, kompetitor, dan juga, perkembangan di marketplace yang sedang terjadi. Kalau untuk marketing research, jadi untuk memperdalam tim marketing itu dalam membuat strategi marketing, mereka itu membuat marketing research untuk mempelajari mengenai tren apa sih yang sedang ada di pasaran. Nah, sebagian perusahaan sekarang sudah memiliki tim research departemennya sendiri atau yang biasa kita kenal tuh R&D, research team, and development. Nah, ini tuh biasanya mereka bekerja sama dengan marketing manager untuk, dalam mengerjakan, project marketing research mereka. Nah, contohnya itu ada di Netflix juga. Nah, Netflix ini dia, memiliki Netflix Research namanya. Nah, Netflix Research ini berisi tentang research research yang dilakukan oleh Netflix.
yang mereka lakukan untuk memperdalam tim marketing mereka. Nah, karena dia udah melakukan research ini tentunya, Netflix sendiri juga memiliki internal database, itu informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, untuk dapat bersaing, eee, Netflix juga, melakukan competitive marketing intelligence. Jadi mereka, pengen belajar, lebih lanjut juga tentunya tentang kompetitor-kompetitor mereka dan juga perkembangan yang ada, di pasaran. Nah, awalnya itu Netflix itu sebenarnya awalnya cuma bersaing, dengan namanya Blockbuster. Jadi Netflix itu sebelumnya kan cuma merupakan video rental company. Nah, tapi Netflix itu menyadari bahwa adanya perubahan di mikro dan juga makro environment yang membuat mereka tuh akhirnya mengetahui customer behavior mereka nih, yang udah, beralih gitu. Jadi yang sebelumnya mereka masih rental rental video atau rental CD atau kaset, nah mereka tuh sekarang kan berubah ke digital. Jadi, Netflix tuh pada saat itu yang tadinya sebelumnya video rental company, dia tuh, jadinya men-switch atau melakukan perubahan bisnis mereka itu menjadi streaming konten. Nah, sebelum mereka switch itu, nah mereka tuh, bersaingnya dengan Blockbuster ini. Nah, setelah mereka sudah switch ke streaming konten, nah mereka, punya kompetitor-kompetitor lain itu seperti Hulu, Disney Hotstar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nah, untuk marketing research sendiri ini, itu ada prosesnya itu yang pertama ada defining problem and research objectives. Jadi, penting itu untuk, perusahaan itu menentukan, research-nya itu kalau mau melakukan research-nya itu termasuk ke exploratory, descriptive, atau causal. Terus yang kedua itu, developing the research plan. Jadi, dari sini tuh biasanya Eee, perusahaan harus menentukan atau tim marketing itu terutama menentukan kayak, apakah mereka ingin mengambil primary data, secondary data, atau keduanya. Yang ketiga itu, eee, tentunya proses implementasi dari, planning research yang sudah mereka lakukan. Dan yang keempat itu ada menginterpretasikan dan juga, report atau menyebarluaskan, mengenai apa sih yang mereka dapatkan dari research mereka itu. Nah, contohnya masih sama, masih di perusahaan Netflix. Jadi kalau untuk, perusahaan Netflix sendiri kan mereka tadi ada Netflix Research. Nah, di situ tuh di website tersebut mereka tuh, mereka punya website-nya itu berisi tentang research-research yang sudah mereka lakukan. Nah, Netflix sendiri itu kalau untuk pengambilan datanya itu mereka mengambil primary data dan juga secondary data. Nah, primary datanya itu mereka dapatkan dari research yang mereka lakukan sendiri. Jadi mereka, bisa lewat survei dan juga lain sebagainya, dan juga lewat platform mereka. Nah, kalau untuk secondary datanya mereka, juga mengambil karena seperti kayak mereka itu kan ingin bersaing, eee Netflix pengen bersaing juga dengan kompetitornya. Jadi mereka juga mendapatkan data dari data-data sekunder lain itu seperti data-data dari pesaingnya. Nah, setelah itu baru mereka, merumuskan strategi marketing dan juga mereka mengimplementasikan dan juga, kalau untuk di Netflix Research itu mereka, nggak nggak hanya report ke dalam internal perusahaannya, tapi mereka juga findings yang mereka temukan itu mereka share di website mereka. Nah, kalau yang terakhir itu step-nya analyzing dan juga using marketing information. Nah, banyak perusahaan itu kalau untuk sekarang itu banyak yang beralih ke customer relationship management. Nah, atau CRM. CRM itu merupakan, ya seperti manajemen hubungan, pelanggan gitu yang digunakan. Nah, kalau untuk Netflix sendiri itu mereka melakukan analisis dan juga menggunakan informasi marketing yang mereka dapatkan itu mereka menggunakan data analytics. Jadi, Netflix tuh menggunakan, mereka tuh fokusnya itu ke content recommendation oleh, user-nya itu untuk mengetahui film apa sih yang disukai pengguna, karena kan ini streaming konten. Nah, apa yang membedakan Netflix dengan streaming konten lainnya itu, jadi, pertama itu Netflix tuh menggunakan personalized content. Jadi tuh berdasarkan data yang mereka dapatkan nih tentang film atau series yang, eee, sering ditonton sama user atau kayak genre-nya gitu. Nah, dari sini tuh Netflix, menggunakan, eee, data-data ini untuk, supaya recommendation-recommendation movies atau film yang, akan muncul di user interface-nya seorang pengguna ini akan sesuai dengan apa yang mereka suka tonton. Nah, yang kedua itu ada ensure multi-mood experience. Jadi, sebelum itu kan tadinya Netflix ini DVD service ya, atau rental company itu. Nah,
sekarang itu kan, dia udah switch jadi digital, jadi dia memastikan juga kalau misalnya, streaming konten platform dia itu bisa multi-device, jadi bisa digunakan di TV, HP, komputer, laptop, tablet, dan juga bahkan ada online dan offline-nya. Jadi bisa di-download juga supaya kalau misalnya nggak ada internet tetap bisa menggunakan Netflix. Nah, Netflix sendiri juga itu menggunakan blend teknologi with marketing tactic. Jadi tiap user itu pasti user interface-nya berbeda-beda, gak cuma recommendation movies-nya. Itu biasa tapi ini juga berhubungan dengan recommendation movies yang biasa mereka tonton. Nah, selain itu Netflix juga masih ini sih, masih menggunakan, metode tradisional tuh seperti target email mereka, itu mereka masih suka, mempromosikannya lewat email. Jadi untuk ini tuh sekaligus untuk membantu meng-guide user-user baru yang sebelumnya belum menggunakan atau belum subscribe ke Netflix. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.